Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang, ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka dan ada pula duka. Ada senyum, ada pula tangisan. Kadangkala tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan. Kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup kita. Ada 3 amalan baik yang dapat kita pegang untuk menghadapi tantangan hidup kita di dunia ini, yaitu istiqamah, istikharah, dan istighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istiqamah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqamah ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan dalam sebuah hadisnya, an Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya selain hanya kepada engkau. Maka Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Maka kemudian beristiqomalah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya dalam menghadapi tantangan hidup. Ibadah tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram dan halal. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti, sekalipun ia memiliki fasilitas. Ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti ini yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan,
Janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu pula merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah istikharah. Selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau ingin mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Orang bijak pernah berkata, think today and speak tomorrow. Berfikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan hati orang lain atau perasaan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan, sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tapi bila ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan dan ditunda. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Ata'ni Jibril faqala ya Muhammadan, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti akan berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya semuanya itu yang kita perbuat akan ada balasannya." Pesan Nabi tersebut semakin penting untuk diresapi. Ketika akhir-akhir ini kita sering melihat dan mendengar dengan dalih kebebasan, banyak orang yang berbicara tanpa logika dan data yang benar, tanpa bertindak, dan mereka bertindak semaunya tanpa mengindahkan etika agama. Hadirin yang berbahagia, lalu yang terakhir adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang akibatnya merupakan dari kesalahan diri kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dan penuh dengan keridhaan Allah. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malasnya. Jika tidak boleh menjadi umat, kita tidak boleh menjadi umat yang pemalas, karena malas adalah bagian dari musuh kita. Lalu jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus diperbaiki dan ditumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan.
Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang menumpuk, yang belum bertaubat kepada Allah. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, maka kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan tadi, yaitu istiqomah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk menata masa depan dengan keimanan dan ridha-Nya yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.